بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillahi wa ni'matillah. Cara pertama kita mengenal Allah adalah pertama kita mengenal diri. Itulah perintah Allah. Siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Allah. Mengapa demikian? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita manusia yang memiliki elemen atau unsur darah, daging, tulang, kulit, yang memiliki elemen dan unsur jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Sebuah material wujud indra zahir ini sesungguhnya berasal dari setetes mani dan sel ovum. Berasal dari setetes mani dan ovum, maka Allah merubahnya menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi kulit. Lalu Allah mengukirnya menjadi sebuah ukiran jasad yang utuh, yang begitu indah. Laki-laki tampan, sementara seorang perempuan cantik adanya. Tetapi hakikatnya adalah bahwa asal daripada indra zahir tubuh kasar manusia ini berasal dari setetes mani dan ovum. Setetes mani dan ovum ini adalah berasal dari saripati makanan, zat-zat gizi yang berasal dari makanan bumi, yang disimpan kepada tempatnya yang sangat aman, bersih dan suci pada laki-laki di tulang sulbih manusia dan pada perempuan di tulang dadahnya. Di alam mani sesungguhnya kita bertanya, tetes mani dan sel ovum itu berasal dari mana? Di dalam mani, di dalam spermatozoid ini, di dalam sel ovum ini, sesungguhnya ketika belum bercampur maka terkandung 4 unsur yang bernama unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Dan itu terbukti bahwa di dalam setetes mani ini ada hawa apinya, ada hawa anginnya, ada hawa airnya, dan ada hawa tanahnya. Kemudian kita mengetahui asal muasal tanah itu sesungguhnya hakikatnya berasal daripada air, air itu juga berasal daripada angin, angin itu berasal daripada unsur api, dan 4 unsur ini atau unsur api kembali berasal dari Nur Muhammad. Maka ada 3 etapa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita kenal. Pertama, indra zahir tubuh kasar, tubuh jasad ini berasal dari setetes mani. Setetes mani, di dalam setetes mani ini terkandung 4 unsur asalnya, yaitu dari tanah, ada unsur api, ada unsur angin, ada unsur airnya. 4 unsur ini berasal dari Nur Muhammad. Ketika api, angin, air, tanah ini dia belum masuk ke dalam alam mani, maka dia disebut dengan jiwa. Api, angin, air, tanah yang disebut dengan jiwa ini dipanggil dan disebut juga Ahmad namanya. Ahmad ini atau api, angin, air, tanah ini atau jiwa ini belum memiliki daya dan power yang kuat kalau tidak bercampur dengan Nur Muhammad.
walaupun hakikat asalnya adalah berasal dari Nur Muhammad, tetapi ketika Nur Muhammad ini belum bergandeng dan bercampur dia yang biasa kita sebut dengan nyawa, maka belum memiliki sebuah kekuatan utuh. Ketika Nur Muhammad bercampur dengan api angin air tanah yang bernama Ahmad, yang bernama jiwa ini, maka menjadilah nyawa sehingga memiliki sebuah energi dan kekuatan utuh. Ada Allah, ada hambanya. Nur Muhammad berasal dari Nurul Izzati, zat Allah. Nur zat Allah telah bermisra ke dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad bermisra kepada hambanya yang bernama jiwa, yang bernama Ahmad, yang bernama api angin air tanah. Indra zahir kita ini sudah tercipta tapi dalam keadaan mati, belum hidup. Maka yang berperanan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, mengedipkan mata, berpikir, berjalan, dan segalanya, yang menggerakkan indra zahir adalah jiwa. Jiwa ini hidup dan bergerak karena adanya Nur Muhammad. Maka hakikatnya bahwa selama ini kita berjalan dan bergerak digerakkan oleh nyawa kita. Di nyawa itu ada terkandung unsur jiwa dan unsur Nur Muhammad. Di dalam jiwa itu terkandung unsur api angin air tanah. Jiwa yang terkandung unsur api angin air tanah itulah bernama Ahmad. Jadi campuran antara Nur Muhammad dan Ahmad itu namanya nyawa. Campuran antara Ahmad dan Nur Muhammad inilah yang menggerakkan kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Maka hidup ini hanya ada nyawa dan hanya ada tubuh kasar. Tubuh kasar ini adalah wadak, cangkan yang kosong. Dia dihinggapi, ditinggali, dinginapi oleh nyawa. Maka nyawalah berperan. Ketika besok lusa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke asalnya masing-masing, maka jiwa tenggelam, mati, lebur dan fana di dalam Nur Muhammad. Yang ada hanyalah Nur Muhammad, kembali menuju Nurul Izzati, Nur Zat Allah. Maka matilah hamba itu, meninggallah dunia. Oleh karena itu maka kita ketahui bahwa hierarki atau susunan dari atas adalah Allah Zat menzahirkan dirinya menjadi Nur Muhammad, menzahirkan dirinya lagi menjadi jiwa atau menjadi Ahmad. Maka antara Ahmad atau jiwa dengan Nur Muhammad dan Allah Zat dekat sekali. Hakikatnya adalah Allah Zat jualah yang menggerakkan semuanya. Karena jiwa atau Ahmad ini dan Nur Muhammad pun berasal dari Allah Zat. Karena Nur Muhammad itu adalah sifatnya, zahirnya Allah Zat. Sementara jiwa atau Ahmad ini adalah zahirnya Nur Muhammad. Maka jasmani yang kita lakukan aktivitas sehari-hari ini adalah digerakkan, dikehendaki, diiradati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad, melalui jiwa atau Ahmad namanya. Untuk itu maka kita belajar melalui pintu zikir, maka jasmani ini sudah mulai mati, kita mulai merasakan hidupnya jiwa kita. Kita mulai mendengar jiwa kita. Jiwa kita kalau sudah hidup, mulai tenggelam di dalam Nur Muhammad, Allah kasih penglihatan dan kasaf, maka kita menonton seperti televisi. Itulah kenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, maka kita mengenal siapa Allah. Karena antara diri kita dan Nur Muhammad dan Nur Allah di dalam Nur Muhammad di dalam Nur Allah adalah sangat dekat sekali. Tetapi diri kita bukan Allah, Allah bukan diri kita. Diri kita hanyalah zahirnya Allah. Terdiri dari 3 unsur yang besar. Allahu Zat, Allah itu wujud, Allah juga rupa. Allah Zat adalah penguasa dan esa, ahad. Dia tidak bisa terbayangkan oleh apapun jua. Kemudian menzahirkan wujudnya bernama Nur Muhammad, lalu menzahirkan rupanya bernama jiwa. Itulah Adam alaihissalam. Itulah Ahmad.
Zahir daripada Ahmad, zahir daripada jiwa, itulah rupa Adam alaihissalam. Indra zahir itulah Adam. Maka Adam dikenal dengan tubuh kasar kita, bapak dari tubuh kasar kita, atau Abu Basar. Sementara Ahmad dikenal atau jiwa kita dikenal dengan Abu Arwah. Oleh karena itu pada saat ini kita belajar mengenal diri ketika Allah dalam zatnya menyinari melalui Nur Muhammad, meliputi dan menutup penuh full kepada jiwa kita, kepada tubuh kasar kita. Maka insya Allah kita menjadi tubuh kasar yang kamil mukamil. Kita bergerak adalah gerakan Allah, kita melihat adalah penglihatan Allah, kita mendengar adalah pendengaran Allah, kita berjalan adalah jalannya Allah, kita berbicara adalah kalamnya Allah, lisannya Allah. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas indra zahir itu adalah aktivitasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bukan Allah. Allah jualah yang telah membuat kita fana dan lebur di dalamnya. Allah jualah yang mengatur dan menutupi segala alam semesta ini. Alam semesta sudah menjadi tiada, Allah yang ada. Kita sudah menjadi tiada, kita fana di dalam zatnya. Seperti gula lebur di dalam air. Gula tiada, yang ada hanyalah manisnya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.